Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan, pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian, hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik: memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian. Sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya, bukan menasehati. Kemudian 4 prinsipnya adalah: 1. Beralasan. 2. Berkaitan. 3. Menghargai. 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak, fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka. Dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar.
Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Wika. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyisakan waktu atau meluangkan waktu untuk kita melakukan diseminasi dalam kegiatan aksi nyata saya di kegiatan CGP Angkatan 11 tahun 2024. Jadi sebelum saya membahas ke materi pokok, terlebih dahulu saya akan mempersilakan kepala sekolah untuk membuka kegiatan kita. Kepada Pak Kepala Sekolah, dipersilakan. Oke, selamat siang. Oke, meski siang kita harus semangat. Oke, hari ini kita akan mendengarkan diseminasi tentang budaya positif yang akan disampaikan Bapak Wahidi Nasirin, SPD. Dia selaku calon guru penggerak yang mana saat ini masih dalam tahap pelatihannya atau pendidikannya. Jadi semoga apa yang disampaikan beliau nanti itu atau kita bisa dengar baik-baik, semoga apa yang disampaikan beliau bisa menjadi referensi atau menjadi motivasi kita dalam belajar ke depan. Beliau ini Pak Wahid sekarang masih melaksanakan proses atau aksi nyata selama kegiatan untuk calon guru penggeraknya. Nah, seperti pernah saya katakan juga, kalau aksi nyatanya sebenarnya bukan hanya dilakukan atau dilaksanakan oleh guru penggerak saja atau calon guru penggerak, kita semua bisa melaksanakan aksi nyata di PMM. Di PMM kalau kita buka semua, PMM itu kalau yang biasa kita kerjakan itu apa namanya tuh kinerja. Apa namanya itu istilahnya kemarin tuh kompetensi apa namanya kemarin tuh lupa saya. Lalu di selain itu ada juga di situ pelatihan mandiri. Nanti kalau kalian buka PMM-nya di situ ada pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri itu ada video-video YouTube seperti YouTube itu nanti bisa dibuka di situ. Setelah itu di bawahnya ada seperti post test. Setelah menyelesaikan banyak post test, terakhir kita diminta aksi nyata di situ. Aksi nyata ada berbagai macam tergantung topiknya. Lain topik, lain bentuk aksi nyatanya. Aksi nyatanya juga ada berbagai macam. Kalau untuk kita di sini itu nanti itu ada kita bisa milih. Pilihannya itu di grup secara langsung juga bisa. Ke grup-grup nanti minta masukan-masukan dari yang lain juga bisa di situ sepertinya. Itu bentuk aksi nyata. Langsung seperti ini juga bisa, nanti akan ada apa namanya umpan baliknya seperti itu. Nah, itu aksi nyatanya. Nah, saya maksud saya juga belum, tapi nanti semoga saja nanti saya akan share ke grupnya nanti itu, nanti kita kasih umpan baliknya di situ. Saya aksi nyata yang pertama juga belum, padahal yang untuk post test setiap topik saya sudah hampir selesai semua. Kembali ke
Wahid hari ini dia ingin menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu yang biasa kita terapkan di sekolah. Selama ini kita beranggapan atau pendidikan kita seperti yang dulu-dulu. Nah, dulu-dulu mungkin kita mengalami yang ini rata-rata sudah angkatan mungkin tahun berapa seperti itu, yang merasa sedikit-sedikit salah main gebuk, sedikit-sedikit salah main pukul, sedikit-sedikit salah main teriak. Jadi sekarang sudah bukan masanya seperti itu lagi. Saya juga sudah merasakan dulu sedikit-sedikit tempeleng kepala. Nah, sekarang budaya positif itu beda perlakuannya. Jadi sekarang itu bukan kayak dulu itu menimbulkan ketakutan atau seperti ancaman sehingga siswa takut baru patuh. Tetapi sekarang itu siswa diminta mempunyai kesadaran sendiri dengan bagaimana cara kita mengembangkan atau cara kita menghadapi mereka atau mengatasi mereka. Oke. Selain itu juga mungkin budaya positifnya juga seperti bisa diterapkan di sekolah, misalnya datang ke sekolah kita salam-salaman dan sebagainya. Lalu di kelas juga bisa misalnya ada siswa yang kita anggap kurang, itu segala sering kita anggap cari motivasi dan juga cari akar masalahnya juga bisa nanti kita panggil. Ini juga mungkin sebagai budaya positif kita, bagaimana kita tahu akar masalahnya lalu bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, hanya ini dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Wahidin Nasirin SPD untuk memaparkan diseminasinya hari ini. Selamat siang, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Nibdor Kasoy selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bika yang sudah membuka dari awal pembukaan kita tentang kegiatan ini, yaitu diseminasi budaya positif. Tapi sebelumnya saya izin duduk ya Bapak Ibu. Jadi mengenai diseminasi budaya positif, jadi materi yang akan saya sajikan ini materi yang modul 1.4 mengenai diseminasi budaya positif. Di sini menekankan bagaimana kita seorang guru melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang ada pada diri siswa. Jadi budaya positif di sekolah dapat dicermin dalam berbagai aspek sebenarnya Bapak Ibu guru, seperti sudah dijelaskan sedikit dari gambaran dari kepala sekolah kita, Pak Soy. Jadi banyak sebenarnya yang mendukung dari perkembangan karakter, dari keterampilan sosial dan emosional siswa. Jadi salah satu contoh misalkan di sini pembiasaan sikap saling menghargai. Nah, jadi maksudnya nanti mendorong siswa untuk selalu menyapa, memberi salam, misalkan berterima kasih kepada teman dan guru. Jadi hal ini menumbuhkan sikap saling menghargai dan membangun hubungan yang harmonis di sekolah. Jadi itu merupakan bagian dari budaya positif. Dan selanjutnya juga misalkan kalau mengenai restitusi, jadi nanti kita ada pembahasan, nanti saya akan membahas tentang restitusi dalam penanganan konflik. Jadi bagaimana nanti ketika terjadi pelanggaran, nah jadi di situ guru memandu siswa untuk memahami dampak tindakan mereka dan membantu mereka mencari cara untuk memperbaikinya. Jadi ini mengajarkan siswa tanggung jawab dan kesadaran diri tanpa menggunakan hukuman. Jadi di situ ada solusinya. Nanti kita akan melihat tampilan dari video yang di layar nanti.
Terus kita bisa juga melakukan penerapan model pembelajaran kolaboratif. Itu bisa misalkan kita mengajak siswa di sini untuk bekerja dalam kelompok dengan berbagai latar belakang, kemampuan mereka. Jadi mereka belajar untuk saling membantu nanti, berbagi ide dan menghargai pendapat, perbedaan pendapat yang meningkatkan rasa kebersamaan dan empati. Selanjutnya juga kita bisa ibaratkan memberi pengakuan kepada mereka dengan mengapresiasi usaha mereka, siswa kita maksudnya, baik dari bentuk kata atau pujian atau sertifikat lah, misalnya kalau ada prestasi. Dan juga kita bisa memberi ruang kepada siswa kita, ruang yang berupa refleksi. Jadi selanjutnya kita sebagai guru memberi kesempatan atau ruang refleksi, menyediakan waktu dan ruang bagi siswa di sini untuk merefleksi perilaku dan pencapaian pada diri siswa. Jadi refleksi ini nanti siswa mengidentifikasi nilai-nilai yang mereka anggap penting dan mendorong perbaikan diri secara mandiri. Jadi selanjutnya juga kita juga bisa menerapkan ibarat kesepakatan kelas, secara bersama. Nanti juga akan saya tampilkan nanti penjabaran di slide bagaimana langkah-langkahnya. Di sini nanti guru dan siswa secara bersama menetapkan aturan kelas yang adil dan saling menghargai ketika siswa terlibat dalam pembuatan aturan mereka. Bukan aturan sih sebenarnya, tepatnya kepada sekarang itu udah kesepakatan kelas. Jadi lebih cenderung dari hati mereka, keinginan mereka di situ. Nanti mereka akan sadar yang mereka perbuat karena sudah melakukan kesepakatan secara bersama. Selanjutnya kita juga bisa menerapkan pendidikan yang berkarakter integrasi. Jadi di sini pembelajaran yang bentuk nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan disiplin. Jadi dalam setiap kegiatan mengajarkan membantu atau membentuk karakter siswa sesuai dengan profil Pancasila. Jadi menerapkan budaya positif ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menjadi individu yang lebih baik dalam masyarakat. Baik, kita akan mulai masuk ke materi inti dari diseminasi budaya positif. Jadi budaya positif di sini, Bapak Ibu, ada 6. Nanti ada berbagai teori juga yang akan saya baca dari psikolog atau ahlinya di bidangnya. Yang pertama mengenai budaya positif di sini, disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Di situ. Yang kedua, teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi. Terus yang ketiga, keyakinan kelas, dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, tentang restitusi dari 5 posisi kontrol. Terus yang keenam tentang segitiga restitusi. Jadi nanti ada 6 poin inti yang akan saya bahas. Jadi ini ada kegiatan pemantik di sini. Ini berupa ilustrasi juga. Jadi tentang kontrol, maksud dari kesimpulan pada sini. Saya akan baca. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan
coba Anda bagian A, maksudnya teman satu, dan tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Jadi coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda juga perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi tugas rekan B di sini ada dua di sini pelakunya. Yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman B boleh memujuk atau menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda atau menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Jadi coba lakukan secara bergantian. Nah, jadi ini merupakan kegiatan pemantik, ilustrasi dari sebuah kata. Jadi tentunya ada pertanyaan di situ. Apakah Anda atau teman Anda yang B tadi itu membuka kepalan tangan Anda, dan mengapa? Alasan Anda atau teman Anda B itu membuka kepalan tangan Anda. Terus yang pertanyaan yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan? Atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? 3. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Jadi ini merupakan ilustrasi dari masing-masing kontrol teman kita ataupun kita. Jadi kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan pertama dan kedua itu bervariasi antara yang bersedia membuka dan tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Sedangkan pertanyaan yang ketiga itu siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, atau yang menutup kepalan tangan, atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya. Jadi jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing. Jadi sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi selanjutnya ini menyangkut dengan teori dari Dr. William Glasser dalam kontrol teorinya yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory. Ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi di sini Dr. William Glasser, seorang psikolog Amerika, beliau menggambarkan teori pilihan, yaitu choice theory, yang merupakan landasan dari teori kontrol. Jadi dalam konteks ini, Bapak Ibu, kontrol merujuk pada kegiatan yang bersifat individu, berusaha memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti akan cinta, kebebasan, kekuasaan, kesenangan, dan kelangsungan hidup. Jadi Glasser itu berpendapat bahwa semua perilaku manusia adalah upaya untuk mengendalikan lingkungan mereka guna memenuhi kebutuhan ini. Namun Bapak Ibu, teori kontrol Glasser ini menekankan bahwa kontrol sesungguhnya itu tidak berasal dari lingkungan luar, tetapi dalam diri kita sendiri.
Jadi setiap orang itu memiliki kontrol atas pilihan-pilihan mereka sendiri, dan perilaku seseorang adalah upaya sadar untuk mengontrol bagaimana mereka merespon dunia luar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi dengan kata lain, individu memiliki tanggung jawab penuh atas tindakan dan pilihan mereka. Jadi Bapak Ibu, mengenai miskonsepsi tentang kontrol kehidupan sehari-hari di sini, coba kita lihat sesama di layar. Di situ dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi miskonsepsi kontrol berasal dari luar diri kita. Misalkan banyak orang yang percaya bahwa mereka dapat mengendalikan orang lain, atau bahwa orang lain bertanggung jawab atas perasaan atau tindakan mereka sendiri. Sebagai contoh, seorang guru mungkin berpikir bahwa ia harus mengontrol muridnya dengan cara memberi hukuman atau hadiah. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah bentuk motivasi yang paling dasar, di mana individu bertindak untuk menghindari konsekuensi negatif seperti hukuman atau ketidaknyamanan. Misalnya seorang murid mungkin mengikuti aturan di kelas karena takut dihukum oleh guru jika melanggar. Tapi Bapak Ibu, dalam konteks ini motivasi intrinsik berperan sebagai dominan. Jadi ini si siswa sini perilakunya didorong oleh keinginan untuk menghindari rasa sakit atau penderitaan, bukan karena kesadaran atau nilai pribadi. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua, motivasi untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi pada tingkatan ini, individu termotivasi oleh keinginan untuk menerima penghargaan atau pengakuan dari orang lain. Misalnya, seorang anak atau siswa sini mungkin bekerja keras di sekolah untuk mendapatkan pujian dari orang tua atau guru, atau mungkin berperilaku baik untuk mendapatkan hadiah. Ini merupakan bentuk motivasi ekstrinsik, ini dari luar sini. Jadi di mana perilaku dipicu oleh keuntungan atau imbalan dari luar dan bukan oleh keinginan atau nilai internal. Sedangkan yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang merasa ingin dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang bagus nih, yang tiga ini. Jadi di sini motivasi ini bersifat intrinsik dalam dirinya sendiri dan tidak dan ini tingkatannya tinggi, tingkatannya di sini. Di sini individu atau siswa, misalkan kalau kita contohkan ke siswa kita, dia ini bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka pegang teguh dan ingin menjadi seseorang yang mereka hargai dan banggakan. Jadi mereka tidak bertindak untuk menghindari hukuman di sini atau mendapat imbalan, tetapi karena perilaku tersebut selaras dengan siapa mereka sebagai individu. Misalkan seorang murid mungkin memilih untuk jujur dalam ujian karena nilai-nilai kejujuran sangat penting bagi mereka dan mereka ingin merasa bangga dengan diri mereka sendiri. Ini Bapak Ibu, siswa kita banyak memiliki motivasi seperti ini luar biasa ini. Jadi dalam kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, ini penting. Kita bisa harus memahami juga sebagai guru tentang karakter siswa seperti ini, motivasi siswa seperti ini. Jadi mana yang sedang bekerja dan bagaimana kita dapat mendorong transisi dari motivasi yang lebih rendah
apakah menghindari hukuman atau mendapat imbalan atau motivasi yang lebih tinggi di sini, menghargai diri sendiri dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Jadi di sini mendorong individu untuk mengembangkan dan memahami nilai-nilai mereka sendiri, serta memberikan ruang untuk merefleksi, membantu memperkuat motivasi intrinsik. Jadi misalnya di lingkungan pendidikan, kita sebagai guru dapat memberi memfasilitasi diskusi misalkan yang membantu murid merenungkan tindakan mereka dan berbagai tindakan tersebut sesuai dengan siapa mereka ingin menjadi apa. Nah, selanjutnya teori motivasi sudah saya bahas. Selanjutnya hukuman dan penghargaan restitusi. Jadi di sini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi dalam menjalankan peraturan Bapak Ibu ataupun keyakinan kelas di sekolah, bila mana ada sesuatu yang harus terjadi, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Jadi tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi dalam pertemuan ini kita akan memperkenalkan program disiplin positif yang dinamai restitusi. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dahulu, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya? Bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Jadi di bawah ini kita akan diberikan suatu gambaran nanti. Saya akan menjabarkan lagi tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi itu sendiri. Nah, ini tabel restitusi. Jadi di tabel ini materi tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini ada pertama kebutuhan akan tentang bertahan hidup, terus penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Selanjutnya kebutuhan akan kebebasan dan kebutuhan akan kesenangan. Oke, baiklah, mengenai kebutuhan dasar manusia tadi ada 6 yang saya sebut. Jadi ada penjabarannya di sini. Jadi bertahan hidup, survival. Jadi maksudnya di sini kebutuhan ini mencakup hal-hal yang mendasar seperti keamanan, kesehatan, makan, air, dan tempat berlindung. Ini adalah kebutuhan paling dasar yang harus dipenuhi untuk langsungan hidup fisik. Selanjutnya yang kedua, kasih sayang dan rasa memiliki. Jadi love and belonging apa sih di situ. Nah, jadi itu kebutuhan untuk memiliki hubungan yang bermakna dengan orang lain, seperti yang digambar situ, bisa kita baca secara bersama, seperti hubungan keluarga, persahabatan, dan kasih sayang. Nah, manusia secara alami mencari koneksi dan interaksi sosial yang positif. Selanjutnya yang ketiga, kebebasan, freedom. Jadi kebutuhan ini mencakup keinginan untuk memiliki kontrol atas hidup kita, membuat pilihan, dan memiliki otonomi dalam tindakan dan keputusan. Yang keempat, kesenangan atau fun. Di sini kebutuhan untuk merasakan kebahagiaan
misalkan bermain, bersenang-senang, dan menikmati hidup. Kesenangan seringkali berhubungan dengan kegiatan yang memberikan kita rasa puas dan kegembiraan. Sedangkan yang kelima, penguasaan di sini tentang atau power of assessment. Jadi di sini kebutuhan ini mencakup keinginan untuk meraih prestasi, memiliki kendali dan merasa dihargai. Ini termasuk pencapaian tujuan pribadi, kompetisi, dan pengakuan dari orang lain. Jadi kelima kebutuhan dasar ini mempengaruhi perilaku manusia dan menjadi pendorong dalam pengambilan keputusan dan interaksi sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang restitusi. Jadi 5 kontrol restitusi. Jadi di situ ada video Bapak Ibu nanti yang bisa kita saksikan secara bersama. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi,
Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Pak. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kumpul kembali. Sebelumnya Bapak mau nanya kabar kalian, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Baik. Ada yang itu ya, ada sakit. Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, tapi terlebih dahulu Bapak mau cek dulu absen kalian satu-satu. Ada absen itu? Oke, Bapak absen dulu ya. Agus. Ya, Pak. Alia Zahara Fatima. Hadir. Ayu. Tidak hadir. Firdianti. Matawana. Milki Ramadan. Ya, Pak. Muhammad Mirza. Ya, Pak. Nabila Anggelia Putri, Hadir, Pak. Noviani Suningsi, Yudita Sylvia,
disebut siapa? Angkat tangan. Yang belum disebut? Siapa? Siapa namanya? Muhammad Hafiz Abdillah. Ya, satu lagi. Siapa belum? Ya, tadi berarti 2 orang ya. Sedikit. Oke, baiklah. Kebetulan kita di semester awal, semester ganjil. Jadi kita perlu membuat tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti yang perlu kita sepakati secara bersama oleh siswa-siswi. Tapi tentunya ada prosedur nanti. Pertama nanti kita akan mengadakan curah pendapat. Yang kedua nanti kalian setelah curah pendapat kalian mencatat nanti. Bapak akan membagikan kertas ini. Terus selanjutnya nanti Bapak akan melihat kalimat yang sudah kalian buat. Kalau ada kalimat negatif, Bapak akan ubah menjadi kalimat positif. Bapak tinjau kembali. Nanti baru kalian suruh Bapak tempel nanti dibanding. Nanti Bapak ada ini membuat ini, ya. Bisa dipahami? Oke, cut dulu. Oke, baiklah. Seperti yang Bapak bicarakan tadi, sebelum kita mulai aktif dalam proses belajar mengajar, kita akan membuat keyakinan kelas. Tapi tentunya kita harus tahu dulu keyakinan kelas itu apa, peraturan kelas itu apa. Tetapi nanti yang diterapkan di kelas kita ialah keyakinan kelas. Sebelumnya Bapak mau nanya dulu perbedaannya. Kalau sebelumnya kan kita membuat peraturan seperti ini, kita coba aplikasikan menjadi keyakinan kelas. Bapak mau nanya, ada yang tahu pengertian tentang peraturan kelas? Angkat tangan, siapa yang tahu? Ya, Melki. Apa itu peraturan kelas menurut Melki? Sesuatu yang tidak Dilanggar, ya. Oke, terima kasih Melki sudah menjawab. Tepuk tangan untuk Melki. Jadi kalau peraturan itu sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Misalkan posisinya itu kalau kita berkendaraan pakai helm, itu wajib kita pakai, ya. Kalau tidak nanti kita akan jatuh akan sakit. Selanjutnya keyakinan kelas. Ada yang tahu? Bapak mulai nanya. Ada yang tahu bisa jawab keyakinan kelas? Angkat tangan. Ya, Febri. Silakan Febri. Febri dulu ya. nilai kebajikan yang dilaksanakan di dalam kelas. Ya, bagus. Tangan untuk Febri. Nilai kebajikan yang apa? Dilaksanakan dalam kelas. Itu nilai-nilai itu tumbuh dari diri kita sendiri, ya, tanpa ada paksaan, ya, dari kita sendiri. Ya, baiklah. Selanjutnya nanti Bapak akan memberi kesempatan untuk kalian untuk mencatat masukan nanti dari masing-masing siswa-siswi sekalian, ya. Oke, baiklah. Tadi kertas stick note sudah Bapak bagikan. Sekarang Bapak kasih waktu untuk kalian 5 menit. 5 menit. Cut. Oke, baiklah. Tadi sudah Bapak bagikan kertas stick note.
Oke, jadi tadi sudah kita menyaksikan secara bersama tentang tayangan video dari demand control. Jadi dari video itu sebagai bahan refleksi kita, di posisi manakah kita sebagai guru. Jadi di situ ada 5 posisi kontrol. Jadi yang mengenai ini, tabel ini itu adalah rumus dari bagaimana jika melaksanakan 5 posisi kontrol ini. Oke, kita next. Jadi Bapak Ibu, mengenai penerapan di sini, kita nanti selalu berusaha untuk memahami dulu persoalan terlebih dahulu dan tidak gegabah ya Bapak Ibu untuk menghukum anak jika melakukan kesalahan. Jadi kita mencoba cari tahu dulu penyebab dan menggali kebutuhan dasar apa yang tidak dapat dipenuhi oleh anak tersebut. Jadi sehingga melakukan hal negatif, dengan begitu kita dapat mencari solusi yang tepat untuk anak kita. Jadi di sini mengenai segitiga restitusi, nah ini rumusan bagaimana kita untuk mencari masalah atau solusi yang ada pada anak kita. Pertama kita validasi dulu, menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu. Kita stabilkan identitas dulu, kita jangan pada intinya dulu. Yang kedua baru kita memvalidasi tindakan salah. Misalkan kita menanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Sebenarnya adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah kita melakukan validasi, kita menanyakan keyakinan kelas kepada anak tersebut, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati itu. Terus baru kita nanya lagi, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi demikian dari materi atau uraian penjabar materi yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Bika yang telah bersedia atau sudi hadir dalam kegiatan destinasi kita di sini. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi bahan refleksi kita secara bersama untuk kita menerapkan disiplin positif kepada siswa-siswi kita khususnya di SMP Negeri 1 Bika. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Selamat sore.